Kali ini kita akan menceritakan tentang sebuah drama Korea yang berjudul The Moon That Embraces the Sun. Dalam drama ini dikisahkan tentang seorang raja yang sangat mencintai seorang putri dari bangsawan. Pada saat itu pemerintahan sedang terjadi kekacauan dan rakyat menderita. Kemudian muncullah seseorang pahlawan yang memanah satu matahari dan juga satu bulan. Matahari melambangkan raja sedangkan bulan melambangkan ratu. Saat itu raja yang memerintah bernama Raja Seonjo. Raja Seonjo mempunyai adik tiri yang bernama Pangeran Wisong yang dilahirkan dari seorang selir raja. Pangeran Wisong ini merupakan matahari yang kedua sehingga Ibu Suri menganggapnya dapat mengancam kedudukan Raja Seonjo. Ibu Suri mengirim pembunuh bayaran untuk membunuh Pangeran Wisong. Saat terjadi pembunuhan Pangeran Wisong, ternyata terdapat seorang wanita yang mengetahui pembunuhan tersebut. Ia merupakan peramal dari Istana Bintang yang bernama Ari. Kemudian kepala dari pembunuh menyuruh menangkap dan membunuh wanita tersebut, karena takut ia menjadi saksi pembunuhan. Saat dikejar oleh pembunuh, Ari tidak sengaja bertemu dengan Nyonya Sin yakni istri dari bangsawan. Ari meminta kepada Nyonya Sin agar menyelamatkannya dari kejaran pembunuh. Nyonya Sin saat itu sedang hamil tua. Ia bersedia untuk menolong Ari, saat berada di dekat Nyonya Sin. Ari meramal anak yang dikandung oleh Nyonya Sin. Ari mengatakan bahwasannya anaknya merupakan wanita yang sangat cantik, ia pun menerawang masa depannya. Ia melihat bahwasannya anaknya itu akan dibunuh oleh seseorang, tapi ia tidak mengatakan kepada Nyonya Sin. Sebagai tanda terima kasih, Ari berjanji kepada Nyonya Sin untuk melindungi anaknya walaupun ia sudah meninggal. Selang beberapa hari Ari berhasil ditemukan oleh polisi, ia pun kemudian dieksekusi karena fitnah, tepat kematian Ari. Nyonya Sin melahirkan seorang anak yang sangat cantik, anak tersebut diberi nama Yeonwoo. Saat berumur 11 tahun, Yeonwoo menghadiri kelulusan kakaknya yang diselenggarakan di kerajaan. Di sisi lain Kasim sedang mencari putra mahkota. Diketahuinya bahwa putra mahkota sedang tidak ada. Ia pun segera memerintahkan prajuritnya untuk mencari putra mahkota. Yeonwoo sedang mengejar kupu-kupu. Ia pun tidak sadar sampai pada sebuah halaman di mana putra mahkota sedang melihatnya dan terkagum dengan kecantikannya. Lalu ia melihat putra mahkota yang sedang menaiki tangga dan mengendap-endap untuk keluar dari istana. Putra mahkota kehilangan keseimbangan, sehingga ia terjatuh. Yeonwoo mengira putra mahkota adalah seorang pencuri. Putra mahkota pun menarik tangannya untuk lari dari kejaran prajurit, saat berada di tempat yang aman. Ia menceritakan kepadanya bahwasanya ia mempunyai kakak tiri yang lahir dari selir ayahnya. Ia sangat menghormati dan juga mencintai raja tapi ia tidak bisa mendapatkan cinta raja. Saat itu ibu Yeonwoo sedang mencarinya, tepat ia melihat Yeonwoo berada di depannya. Ia pun segera mendekati dan juga memeluknya. Putra mahkota mengaku sebagai pencuri dan mengatakan bahwasannya ia sudah mengakui perbuatannya pada prajurit. Saat Yeonwoo hendak pulang, dia menerima surat dari putra mahkota yang dikirimkan dari seorang dayang. Dalam surat tersebut putra mahkota tidak banyak berbicara, ia menulis dalam surat tersebut bahasa isyarat. Ia mengatakan kepada dayang bahwasannya Yeonwoo akan mengerti jika dia adalah anak yang pintar. Raja melarang putra mahkota untuk menemui kakak tirinya yaitu Pangeran Yang Meong. Pangeran Yang Meong berada di pasar dan menjual ayam. Saat Yeonwoo membaca surat dari putra mahkota ia tidak mengerti apa maksudnya. Kemudian ia berpikir, lalu dia tersadar bahwasannya maksud dari surat itu adalah mengatakan bahwasannya orang yang dia temui merupakan putra mahkota. Ia pun terkejut dan dia berharap agar tidak bertemu lagi dengan putra mahkota. Saat itu Pangeran Yang Meong berada di depan rumah Yeonwoo dan dia berkata di dalam hatinya bahwasannya ia sangat senang bertemu dengan Yeonwoo.